Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, insya Allah pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita berkaitan tentang an. Ketika itu video tentang huruf jar, bisa kita tengok pada video sebelumnya. Salah satu huruf jar yang kita ceritakan adalah huruf an, dan kita berikan contohnya yaitu pada surah Al-Anfal ayat yang ke-34, yaitu ayatnya wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna anil masjidil haram. Jadi anil masjidil haram. Jadi yang ditanyakan oleh sahabat kita itu adalah anil masjidil haram. Kan huruf jarnya adalah an. Kenapa di situ? Yaitu huruf nunnya baris mati, an. Tapi kenapa pada ayat itu huruf nunnya jadi baris bawah? Anil masjidi. Itulah kira-kira pertanyaan dari sahabat kita. Oke, insya Allah pada video ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini berkaitan dengan satu hukum yang disebut dengan iltiqa'us sakinaini. Iltiqa'us sakinain. Bertemu dua huruf yang berbaris mati. Saya ulangi lagi. Nama hukum ini adalah iltiqa'us sakinain. Bertemu dua huruf yang berbaris mati. Sebenarnya hukum atau kaedah iltiqa'us sakinaini itu banyak macamnya. Ada yang dia bertemu dua huruf yang baris mati ini bertemunya dalam satu perkataan. Ada juga yang bertemunya dalam dua perkataan. Jadi untuk mempersingkat, kita tidak akan bahas semuanya. Kita hanya membahas yang berkaitan dengan pertanyaan sahabat kita itu, yaitu iltiqa'us sakinaini dalam dua perkataan. Dalam dua perkataan, yaitu an dengan al-masjidi, kan? Baris mati yang pertama ada pada huruf an, pada lafaz an, dan baris mati yang kedua ada pada lafaz al-masjidi, yaitu huruf lamnya. Jadi ada pada dua perkataan. Jadi hukum iltiqa'us sakinain, apabila dia ada dalam dua perkataan, ada tiga, cara menyelesaikannya ada tiga. Tapi sebenarnya bukan hanya tiga ini saja, nanti ada cara-cara yang lain. Tapi saya rasa cukup yang tiga ini saja, yaitu dengan memberi baris, kita kasih baris. Barisnya itu nanti ada tiga macam, Terkadang huruf yang berbaris mati yang pertama itu kita kasih baris depan. Terkadang juga nanti kita bisa kasih baris atas, juga bisa kita kasih baris bawah. Jadi semua baris bisa. Jadi saya ulangi lagi, apabila iltiqa'us sakinain pada dua perkataan, maka huruf yang berbaris mati yang pertama bisa nanti dia berubah menjadi baris depan, bisa juga berubah menjadi baris atas, bisa juga berubah menjadi baris bawah. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kapan iltiqa'us sakinain itu diubah menjadi baris depan? Oke, itu hanya ada pada 4 keadaan. Kalau ini 4 ini kita simpulkan lagi, hanya huruf mim jamak, huruf mim yang menunjukkan jamak, banyak. Huruf mim yang menunjukkan jamak ini itu hanya ada pada 4 perkataan, yaitu apa saja? Antum, antum bermakna kamu semuanya atau kalian semua, antum. Kemudian ada pada juga lafaz kum, kum, kaf mim, kum. Ada juga pada lafaz ada juga pada lafaz hum, hum, mereka, mereka. Kemudian ada juga pada lafaz tum, yaitu tum ini dhamir rafa' mutaharrik
yang bersambung dengan fi'il madhi. Oke, kita akan kasih contoh satu persatu. Yang pertama antum, ya. Antum kan huruf terakhirnya mim, ya. Mim berbaris mati. Itulah mim, itulah yang disebut dengan mim jamak, ya. Mim yang menunjukkan banyak, ya. Oke, kita ambil contohnya antum pada surah Muhammad ayat yang ke-38. Ya, ayat ke-38. Awal ayatnya ini agak panjang. Awal ayatnya ha antum haula itu da'auna sampai akhir, nanti di tengah-tengahnya itu ada lafaz wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, ya. Wa antumul fuqara. Asalnya itu wa antum al fuqara. Nah, jadi bertemulah dua huruf yang baris mati, iltiqa'us sakinain, ya. Antum mim, al-fuqara huruf lam, baris mati. Dua-duanya baris mati. Jadi maka huruf yang pertama kita tukar menjadi baris depan. Kenapa? Karena di situ adalah mim jamak, ya. Mim yang menunjukkan ramai, banyak. Makanya kita baca wa antumul, ya, wa antumul fuqara. Oke. Kemudian contoh untuk kum. Oke. Contoh kum, kita ambil pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-50, ya. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum aghraqna sampai akhir, ya. Jadi yang kita ambil di situ lafaz bikumul bahra. Asalnya itu adalah bikum, dengan kamu, ya, dengan kalian semua, bikum. Kemudian al-bahra. Tapi huruf mimnya di situ jadi baris depan. Kenapa baris depan? Iltiqa'us sakinain. Bertemu dua huruf yang baris mati, ya. Maka hurufnya di situ ditukar jadi baris depan. Kenapa? Karena itu adalah huruf mim jamak, ya. Mim yang menunjukkan banyak. Maka dibaca bikumul bahra. Oke. Kemudian pada lafaz apa lagi? Antum, kum, kemudian hum. Oke, sekarang hum. Kita ambil pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-5, ya, ayat ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, yang kita maksud di situ humul muflihun. Asalnya adalah hum al-muflihun, ya. Hum mimnya baris mati. Kenapa di situ jadi baris depan? Karena iltiqa'us sakinain, bertemu dua huruf yang berbaris mati. Di situ dia jadi baris depan. Kenapa? Karena mim jamak, ya. Mim yang menunjukkan banyak. Yang terakhir untuk yang baris depan yaitu pada dhamir rafa' mutaharrik tum, ya, tum. Contohnya kita ambil juga masih pada surah Al-Baqarah juga, ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-51, ya, ayat ke-51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijla. Yang kita maksud di situ adalah lafaz ittakhadhtum al-ijla. Ittakhadhtum, mimnya baris mati, al-ijla. Tapi ketika kita membaca ittakhadhtumul, ya, thumma ittakhadhtumul ijla, mimnya jadi baris depan. Kenapa? Iltiqa'us sakinain, bertemu dua huruf yang berbaris mati. Dan di situ kita kasih baris depan. Kenapa? Karena mim jamak, ya, mim yang menunjukkan ramai atau banyak. Itu untuk yang baris depan. Sekarang bagian yang kedua, huruf yang berbaris mati yang pertama kita kasih baris atas, ya, baris atas. Nah, ini nggak banyak. Ini hanya ada pada beberapa. Itu salah satunya pada huruf jar min, ya, pada huruf jar min. Nah, jadi kalau huruf min jumpa nanti dengan huruf yang berbaris mati sesudahnya, maka
nun di situ jadi baris atas. Oke, contohnya kita ambil pada surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kita maksud di situ adalah lafaz minal, ya, minal kafirin. Itu asalnya min al kafirin. Tapi kenapa dia jadi baris atas? Tadi ya, ini karena iltiqa'us sakinain, bertemu dua huruf yang berbaris mati. Kemudian kapan lagi dia berbaris atas? Ini apabila huruf yang berbaris mati yang pertama itu adalah huruf ya, dhamir ya mutakallim, dhamir yang menunjukkan makna saya, artinya saya, ya. Kita ambil contohnya pada surah Al-Baqarah juga, ini banyak kita ambil pada surah Al-Baqarah, ya. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, ya. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Jadi di situ ni'mati, asalnya huruf ya itu baris mati, ya, ni'mati allati, ya. Tapi kenapa kita baca ni'matiyallati? Itu apa? Iltiqa'us sakinain. Oke? Tapi apakah semua huruf ya mutakallim itu apabila berjumpa dengan huruf yang berbaris mati akan jadi baris atas? Tidak, ya. Nanti ada hukum yang lain. Tapi untuk yang ini itu dia jadi baris atas. Oke, kemudian yang terakhir, inilah kaidah asalnya, ya. As-sukun idza hurrikat bil kasri. Sukun apabila kita kasih baris, maka baris yang kita kasih adalah baris bawah. Ini hukum asalnya, ya. Jadi apabila terjadi iltiqa'us sakinain, maka huruf yang pertama kita tukar menjadi baris bawah. Kita ambil contohnya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-219, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri. Yang kita maksud di situ lafaz an al khamri. Itu asalnya, ya. An al khamri. Tapi karena iltiqa'us sakinain, maka huruf nun jadi baris bawah. Ya, as-sukun huruf mati itu kalau kita mau kasih baris, maka barisnya adalah baris bawah. Makanya kita baca anil khamri. Itu kalau kita baca terus ini sampai ke ujung ayatnya, sebelum akhir ayat itu ada lagi perkataan wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Qulil afwa. Itu asalnya qul, ya. Qul al afwa. Qul al afwa. Tapi kenapa qulil? Lamnya jadi baris bawah, itu iltiqa'us sakinain, karena bertemu dua huruf yang berbaris mati. Kaedahnya, ini kaedah asal, ya, kaedah sebenarnya, ya. Secara global kaedahnya seperti itu. Apabila bertemu dua huruf mati, ya, maka huruf yang pertama kita kasih baris bawah. Makanya kita baca qulil, ya, qulil afwa. Jadi itulah jawaban dari pertanyaannya tadi. Jadi kenapa yang pada surah Al-Anfal tadi dibaca anil masjidil haram? Itu jawabannya adalah karena iltiqa'us sakinain, ya. Jadi kaedahnya apa? Apabila bertemu dua huruf yang berbaris mati, maka huruf yang pertama itu mesti kita kasih baris. Baris apa? Kaedah asalnya adalah baris bawah, ya. Tapi kecuali pada dua keadaan. Keadaan pertama pada mim jamak. Kalau mim jamak, kita akan kasih barisnya baris depan. Kedua, pada huruf min dan ya mutakallim, maka barisnya jadi baris atas. Oke, saya rasa cukup itu saja untuk jawaban dari pertanyaan salah seorang sahabat kita. Mudah-mudahan boleh difahami, ya. Jika nanti tidak faham atau masih ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan tanya, boleh ditanyakan. Insya Allah kita akan jawab sedaya mampu kita.
Dan bagi sahabat-sahabat yang lain juga, jika ingin bertanya, silahkan tanya. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan kesempatan, kita akan buat videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.